Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin jemaah sholat id Masjid Al-Ikhlas Badua Anyar Banjarmasin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, nikmat umur, Islam dan iman sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kami mewakili takmir Masjid Al-Ikhlas dan panitia sholat id mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan kita dapat dipertemukan dengan Ramadan akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pelaksanaan salat id pada pagi hari ini dimulai jam 7.30 WITA. Adapun khatib dan imam dalam pelaksanaan salat id adalah Ustadz Dr. Haji Sakrani Mukhtar MPD dan Bilal Saudara Jaini. Sebelum pelaksanaan salat id perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, posisi kas masjid selama bulan Ramadan 1446 Hijriah
dapat kami rinci sebagai berikut. Saldo awal Rp39.743.000, penerimaan Rp59.800.000, pengeluaran Rp47.071.000, saldo akhir Rp52.472.000. Kedua, kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat, infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas sebagai berikut. Beras terkumpul 598,5 liter yang berasal dari 214 orang muzaki, uang sejumlah Rp2.150.000 yang berasal dari 38 orang muzaki, zakat mal sejumlah Rp0, wakaf sejumlah Rp1.800.000, total uang yang terkumpul sejumlah Rp3.950.000. Zakat, infak dan sedekah tersebut kami distribusikan kepada para mustahik untuk daerah Banu Anyar dan sekitarnya. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan hingga pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan ganjaran yang berlimpah dan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Kami mohon maaf jika dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Ramadan dan sholat Id tahun ini terdapat banyak kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Jemaah yang berbahagia, kini tiba pelaksanaan sholat Id yang akan segera dimulai. Kami himbau kepada para jemaah yang masih di luar masjid agar sekiranya masuki dan mengisi saf-saf kosong yang ada di ruang masjid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira, taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, innalhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk pelaksanaan salat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas ini. Yang pertama, bahwa salat Idul Fitri adalah sunnatun muakkadah yang Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan salat Id. Yang kedua, pelaksanaannya sama seperti salat-salat biasa, cuma ada tambahan takbir ziyadah, takbir tambahan. Di rakaat pertama sesudah takbiratul ihram 7 kali takbir. Di rakaat kedua sesudah takbir bangkit dari sujud 5 kali takbir. Antara takbir dengan takbir diselingi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai salat Id masih ada prosesi ibadah salat Id, yakni khutbah 2 khutbah salat Id. Karena khutbah bagian daripada ibadah salat Id, mohon tidak meninggalkan tempat salat dan tetap dalam posisi menghadap kiblat dan menutup aurat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة عيد الفطر رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salli sunnatal Idul Fitri rak'ataini imama lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa
إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام عليك يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبة الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيش الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله، أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah selayaknya kita semua banyak bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang tak terukur. Sudah sepantasnya kita memuji kepada Zat yang Maha Suci atas segala karunia-Nya yang tidak pernah berhenti. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini pun nikmat dan karunia Allah yang amat besar sama-sama kita rasakan. Kita baru saja menuntaskan ibadah Ramadan, kemudian diteruskan dengan Idul Fitri pada saat ini. Nikmat dan karunia-Nya tentu semakin besar kalau kita syukuri. Tidak hanya saat Ramadan, tapi juga di luar Ramadan sepanjang tahun kita akan selalu merasa seperti berada dalam Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semenjak tadi malam sampai menjelang salat Id tadi, kita telah mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil secara terus-menerus, baik di rumah
di musalla, di jalan, di masjid tak ketinggalan radio dan televisi pun mengumandangkan takbiran. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar yang berarti Allah yang Maha Besar, disusul dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ditutup dengan kalimat tahmid walillahil hamd, hanya bagi Allah segala puji. Dengan takbir Allahu Akbar yang Allah yang Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Besar, sedangkan selain Allah adalah kecil. Apapun yang selama ini kita bangga-banggakan, baik kekayaan harta, kebesaran pangkat maupun segala kemewahan duniawi, semuanya kecil dan tidak ada artinya dibanding dengan kebesaran Allah. Dengan demikian tidak ada artinya kalau kita membangga-banggakan kekayaan dan materi kita, karena kekayaan adalah titipan Allah. Tidak ada gunanya kita menyombongkan pangkat dan jabatan kita, karena pangkat dan jabatan adalah amanah Allah. Tidak ada perlunya kita memamerkan ilmu dan kealiman kita, karena pengetahuan kita tidak seberapa dibanding dengan luasnya ilmu Allah. Allahu Akbar. Dialah yang berhak disembah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Dialah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga dia pula yang patut dipuji. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini untuk melaksanakan sunnatur Rasul, salat Idul Fitri. Selain kita di sini, di tempat-tempat lain, kaum muslimin melaksanakan ibadah yang sama. Dengan takbiran kita lepas bulan Ramadan sebagai bulan latihan dan sebagai bulan tempaan. Berarti selama sebulan penuh kita dilatih dan ditempa, sehingga kita berhasil menunaikan berbagai macam ibadah, mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan dengan ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, tarawih, tadarrus, ibadah malam dan lain sebagainya, sehingga sekarang kita dapat berhari raya kembali kepada kesucian. Dengan takbiran pula kita sambut bulan Syawal ini dengan harapan bakti kita, takwa kita kepada Allah, dan silaturahim kita kepada sesama manusia semakin tinggi dan semakin meningkat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dalam hadis yang marfu disebutkan, apabila telah datang hari raya, maka turunlah malaikat di tiap-tiap negeri, lalu mereka berhenti di setiap ujung jalan seraya berseru. Seruan malaikat itu dapat didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Ya ummat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim wa yaghfiruz dzunuba wa yaghfiruz dzambal azim. Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian dari rumah kalian untuk menghadap Allah yang Maha Pemurah, yang memberi nikmat dan mengampuni dosa-dosa besar. Ketika umat Islam keluar dari rumahnya menuju tempat salat hari raya, Allah berfirman kepada malaikatnya, ya malaikati, kullu amalin yatlubu ajrah. Wahai malaikatku, kata Allah, balasan apa bagi orang yang sudah bekerja bila ia selesai mengerjakan pekerjaannya? Para malaikat seraya menjawab, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah ganjaran pahalanya. Ishhadu ya malaikati qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, sesungguhnya aku jadikan keridaan dan pengampunanku sebagai ganjaran atas mereka melaksanakan puasa dan salat mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berhari raya Idul Fitri sehabis menunaikan ibadah puasa Ramadan berarti menghayati dua kegembiraan dan kesenangan yang sangat besar. Yang pertama, kegembiraan hati di waktu berbuka, baik sesudah melaksanakan ibadah puasa harian, sesudah kita berhasil menahan hawa nafsu, menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa terhadap makanan, minuman maupun nafsu birahi di siang hari Ramadan. Kegembiraan yang kedua di saat berhadapan dengan Al-Khaliq,
Tuhan Rabbul Izzati di akhirat nanti untuk menerima imbalan pahala puasa di yaumil mahsyar nanti. Inilah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisaimi parahatun inda iftarihi wa parahatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika selesai berbuka, dan kegembiraan yang kedua ketika bertemu dan menerima imbalan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan adalah hari besarnya orang-orang yang bertakwa, pasar rayanya orang-orang soleh. Seorang pedagang tentu akan meningkatkan kegiatan bisnisnya pada saat-saat pasar raya, tetapi tidak akan menutup tokonya sesudah pasar raya. Ramadan adalah hari-hari di mana kita menyetrum baterai hati kita dengan iman dan takwa, mengharap apa yang ada di sisi Allah, selalu munajat dan menghadap kepada Allah. Tanda-tanda ibadah Ramadan kita diterima Allah apabila seseorang tetap terkait dengan tali Allah seusai Ramadan, tidak memutuskan tali cinta antara dirinya dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan atas ketakwaannya. Quran surah Muhammad ayat 17. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu berhubungan dengan Allah, karena tanda diterimanya kebaikan dan pahala kebaikan adanya kebaikan sesudahnya. Ada sebagian salafus salihin yang berkata, seburuk-buruk manusia adalah orang yang hanya kenal Allah pada bulan Ramadan. Janganlah wahai para jamaah, kita menjadi musiman mengenal Allah hanya sebulan dalam setahun. Setelah itu putus dari ketaatan kepada Allah, selesai Ramadan berlalu. Senantiasalah kita bersama Allah, karena Allah sangat menyukai ketaatan di segala waktu dan membenci kedurhakaan di segala waktu. Apakah itu Ramadan, Syawal, dan bulan-bulan lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika di bulan Ramadan kita semua rajin beribadah dan takut melanggar larangan-larangan Allah, maka di bulan Syawal ini dan seterusnya, ketakwaan yang demikian itu harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Karena hanya dengan takwalah Allah akan menolong dan melindungi kita. Innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang takwa, Allah sediakan jalan lepas dari kesusahan hidup, lepas dari sakitnya sakaratul maut, lepas dari azab kubur, dan lepas dari azab dan siksa jahanam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Namun jadi renungan kita semua, apakah tujuan puasa kita sudah tercapai? Mungkin ada yang menjawab, puasa adalah untuk melatih kesabaran, karena memang Rasulullah pernah bersabda, as-siyamu nisfus sabar. Puasa adalah separuh kesabaran. Mungkin puasa untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani, karena Nabi pun pernah bersabda, sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian sehat. Tujuan puasa yang lain untuk mengendalikan hawa nafsu. As-siyamu junnah. Puasa kata Nabi sebagai benteng yang dapat menghalangi kemaksiatan di dunia dan benteng api neraka di akhirat. Mungkin juga puasa sebagai tanda solidaritas kita merasakan bagaimana orang miskin yang menderita kelaparan. Namun yang jelas Allah Subhanahu wa taala menggariskan bahwa tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun, agar seorang yang berpuasa tercipta insan-insan muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu dan rela mematuhi segala aturan-aturan Allah dengan penuh keikhlasan, mengerjakan apa yang disuruhnya walaupun bertentangan dengan keinginan dan kehendak hawa nafsunya. Orang yang takwa tidak silau karena hanya dibujuk dan dijanji-janjikan,
tidak gentar karena hanya ancaman dan paksaan. Orang yang takwa yakin segala perbuatannya, segala gerak-geriknya selalu dimonitor, diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapan dan segala perbuatannya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, orang yang takwa dijanjikan Allah akan selalu diberi anugerah yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Inilah tujuan dari puasa yang kita kerjakan, wahai para jamaah. Sehingga kalau tujuan ini bisa kita dapatkan, kita akan terhindar dari apa yang pernah diingatkan Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada apa-apanya dari puasanya kecuali sekedar lapar dan haus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kewajiban puasa kita tunaikan, tibalah saatnya pada hari ini kita diperintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasamu dan bertakbirlah membesarkan asma Allah atas petunjuknya kepadamu supaya kalian semua bersyukur. Dari ayat tadi ada dua hal yang perlu kita cermati. Pertama takbir, yang kedua tasyakur. Kita sudah takbiran, kita sudah ucapkan tahmid, kita sudah menyuarakan tasbih untuk mengagungkan asma Allah. Takbir artinya membesarkan Allah dan mengecilkan apa-apa selain Allah. Dalam ibadah puasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan hawa nafsu dan menghidupkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ketika kita tadarus Al-Quran, kita mengecilkan seluruh ucapan dan pembicaraan manusia. Kita hanya membesarkan kalam Allah. Ketika kita berdiri salat di bulan Ramadan, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan kita membesarkan perintah Allah. Seluruh ibadah kita dimaksudkan untuk mengecilkan apapun selain Allah yang maha besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanda kita bersyukur, tanda kita tasyakur pada hari ini, kita disuruh untuk mengeluarkan zakatul fitr yang berfungsi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi pada puasa kita. Dan zakat fitrah juga sebagai gambaran bagi kesempurnaan nikmat puasa dan gambaran sifat kasih sayang terhadap fuqara wal masakin, orang-orang miskin. Inilah kiranya bersesuaian antara puasa dan zakat fitrah. Imam Abu Daud dan Imam Ad-Durqutni dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zakatil fitr tuhratan lisaimi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari kotoran dosa dan kata-kata yang keji, juga sebagai makanan dan sarana penggembira bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat hari raya, berarti zakat yang diterima. Tetapi siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sesudah salat hari raya, maka itu dianggap sedekah biasa. Hadis riwayat Imam Ad-Durqutni dan Imam Al-Baihaqi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi yang mau dan mampu mengeluarkan zakatul fitrah dengan 10 keutamaan. Pertama, yathuru jasaduhu minaz dzunub. Zakat fitrah mampu mensucikan badannya dari dosa. Yang kedua, dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, puasanya diterima oleh Allah. Yang keempat, dia patut untuk masuk surga. Yang kelima, keluar dari kubur dalam keadaan aman. Yang keenam, diterima semua amalnya dalam setahun ini. Yang ketujuh, zakat fitrah ini menyebabkan dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Yang kedelapan, ia lewat di atas titian siratal mustaqim seperti kilat. Yang kesembilan, timbangan amal kebaikannya menjadi berat. Yang kesepuluh, zakat fitrah akan menghapus namanya dari daftar orang-orang celaka. Allahu Akbar, walillahil hamd.
sedemikian faedah zakat fitrah, sehingga Allah menggantungkan diterima atau tidaknya ibadah puasa ini dengan sabdanya Nabi, saumu ramadhanu mu'allakun bainas sama'i wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitr. Puasa Ramadan masih digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat menghadap Allah kecuali dengan zakat fitrah. Hadis riwayat Imam Abu Habshin. Maksud hadis ini adalah puasa Ramadan yang telah kita kerjakan 1 bulan tidak bakal diterima Allah sebelum dikeluarkannya zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam suasana gembira di hari raya Idul Fitri ini, kita tidak boleh membiarkan ada keluarga kita, ada jiran tetangga kita, ada orang-orang di sekitar kita yang sedih, menderita dan sengsara. Dalam hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju tempat salat Id, ia melihat banyak anak-anak sedang bermain-main di sekitar lapangan, bergembira di dekat tempat salat Id. Namun ada anak yang duduk menyendiri sedang menangis, pakaiannya lusuh. Rasulullah bertanya, mengapa tidak ikut bermain dan bergembira malah menangis? Si anak menjawab dengan nada seolah-olah ia tidak tahu dan tidak mengetahui bahwa yang berada di hadapannya adalah Rasulullah. Anak itu berkata, ayahku telah meninggal dalam membela agama Rasulullah. Ibuku kawin lagi dengan laki-laki lain. Setelah menghabiskan harta ayahku, aku diusirnya, sehingga aku terlantar, tidak punya tempat tinggal, tidak berpakaian baik, tidak terjamin makan dan minum. Aku sedih dan menangis teringat ayahku apabila melihat anak-anak dan kawan-kawanku yang masih berayah dan beribu bersukaria di hari raya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak itu, sukakah engkau menjadi anakku? Aku menjadi ayahmu, Fatimah menjadi kakakmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husin menjadi saudara-saudaramu. Dengan senang hati dan rasa gembira, anak yatim itu menerima tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah membawanya ke rumah, lalu dimandikan oleh Fatimah, diberi pakaian seperti Hasan dan Husin, diberi makan dan minum, kemudian disuruh kembali bermain bersama kawan-kawannya. Kawan-kawannya pun bertanya, engkau tidak menangis lagi dan tidak bersedih lagi, tidak, tapi sekarang tertawa dan bergembira, berpakaian rapi dan berbau wangi. Apa gerangan yang terjadi? Si anak yatim menceritakan bahwa ia sekarang telah diangkat anak oleh Rasulullah dan masuk dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Rasulullah wafat, anak yatim ini dipelihara oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita sama-sama bergembira telah berhasil menjalankan ujian dan perjuangan selama Ramadan, dan kitalah yang pantas mengucapkan tahniyah minal aidin wal faizin. Karena arti minal aidin wal faizin, kita kembali dari medan perjuangan dan kita tampil sebagai pemenang. Namun kegembiraan kita dibuktikan dengan 2 cara. Pertama, meningkatkan hubungan dengan Allah, hablum minallah, dengan cara salat Id, zikir, salawat, takbiran dan lain sebagainya. Yang kedua, merapatkan hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, dengan menyantuni fakir miskin, menjalin tali silaturahim, memupuk rasa persaudaraan, menggalang rasa persatuan ukhuwah Islamiyah. Mari wahai para jamaah, dalam menatap masa depan, kita perkuat semangat persatuan, kita jalin ukhuwah persaudaraan, kita perkecil jurang perbedaan, hilangkan sikap dendam, kita buang sifat dengki. Jadilah kita umat yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Marilah dengan hati terbuka, dengan wajah ceria, disertai perasaan tulus ikhlas, kita ulurkan tangan, saling maaf memaafkan. Biarkan yang muda meminta maaf kepada yang tua. Sesudah salat Id ini, kita bermusafahah, bersalam-salaman, bermaaf-maafan di antara satu dan lainnya.
Biar yang muda meminta maaf kepada yang tua memberi maaf kepada yang muda, anak dengan orang tuanya, istri meminta maaf kepada suaminya, begitu pula sebaliknya, sehingga tergalang ikatan ukhuwah Islamiyah yang hanya dengan ini terasalah makna hari raya yang sekarang kita rayakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Yang artinya, di mana saja kamu berada pasti akan ditimpa kehinaan, kecuali mereka yang berpegang teguh pada tali Allah berupa ibadah dan tali dengan manusia berupa silaturrahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal 'idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita menutup khutbah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan segala doa-doa kita, menunaikan segala hajat-hajat kita, menerima segala amal-amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan selalu menetapkan iman kepada kita dan anak cucu kita hingga akhir hayat kita dengan anugerah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin salimin. Allahumma ansub fi biladina hadza imaman adilan wa biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya waz zina wal riba wal munkar wal bagh wasyubah mukhtalifah wasadaid wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina hadza Indonesia khassah wa min buldani muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wa antum bi khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim.